الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 215. Yang saya hormati pengurus masjid Jami'atuz Zahidin, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, semoga yang hadir insya-Allah senantiasa mendapatkan kasih sayang dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari penghujung Jumadil Akhir ini kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah, kita masih beriman pada Allah. Tepat besok hari Sabtu kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Artinya 2 bulan lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah wa Syahrul Maghfirah. Insya-Allah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 215, kajian kita tentang prioritas sedekah mana yang lebih utama. Prioritas sedekah atau infak yang lebih utama. Sering terjadi di tengah masyarakat, sesama kita dalam bersosialisasi, bergaul, bersahabat, makan bersama. Karena makan itu kan termasuk sedekah. Maka orang yang suka ngajak orang makan, dia bersedekah. Tapi ingat, harus selesai dulu yang lebih prioritas. Ada kadang-kadang orang tuh asik mentraktir kawannya makan. Maaf bicara, tempat-tempat yang istimewa lagi dengan biaya yang cukup besar. Sekali duduk itu sampai 501 juta habis untuk makan. Lalu orang bilang, terima kasih ya, anggap ajalah ini sedekah. Sebenarnya bagus. Tapi persoalannya, sudah tepat enggak? Sudah tepat tak itu dikatakan sedekah prioritas? Maka tafsir ayat ini dalam Ibnu Katsir, asal muasalnya Al-Quran itu turun surah Al-Baqarah 215. Ada sahabat datang pada Rasul. Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij mengadu pada Rasulullah, ya Rasul, saya punya duit nih Rasulullah, saya punya uang. Kepada siapa yang patut sekali saya berinfak, saya bersedekah? Rasul tak bisa jawab, tapi Allah yang menjawab. Ini disebut dengan asbabun nuzulul Quran. Sebab Al-Quran itu turun menjawab pertanyaan kaum muslimin, sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfikun. Hai Muhammad,
jika ada orang bertanya kepada engkau tentang infak sedekah, kul, katakan, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa-apa yang kamu sedekahkan, kamu infakkan pertama sekali lebih tinggi nilainya adalah kepada falil walidain, orang tua. Jadi Bapak Ibu, sedekah kita, infak kita yang lebih tinggi tingkatannya pertama sekali kepada orang tua. Ada saya ditanya sama jemaah, orang tua itu kan kewajiban kita Pak Ustaz. Betul. Ketika kita menjalankan kewajiban kita dengan mengeluarkan infak, maka nilainya sedekah. Memberi uang orang tua itu sedekah. Memberi uang orang tua itu infak. Dan infak yang lebih tinggi. Dan tidak ada infak setinggi itu. Nah, pertanyaan kalau kita kaitkan dengan awal tadi, kita memberi-beri orang duit, mentraktir-traktir orang itu bagus, tapi benarkah orang tua kita sudah selesai? Ini persoalannya. Benarkah kita sudah bantu orang tua kita yang mereka betul-betul membutuhkan infak dari anak-anaknya? Ini kalau kita sendiri, kalau kita masih lajang, kalau kita tidak punya pasangan, tidak punya suami, tak punya istri. Tapi bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, punya suami, maka orang tua itu ada 4. Ada ayah ibu kita, ada mertua kita. Maka berinfak kepada ayah ibu sama dengan berinfak kepada mertua. Maka kalau kita mengirim duit ke kampung untuk mertua, itu pahalanya sama kita membantu orang tua kandung kita sendiri. Dan itulah infak yang paling tinggi. Ini yang banyak orang tidak paham. Sehingga banyak keluarga, maaf bicara Bapak Ibu suami istri bertengkar gara-gara itu. Abang tuh untuk orang tua abang yang perhatikan. Saya bang, mana? Wah. Cemburu dia. Ini biasa nih dialami oleh istri. Cemburu dia, suaminya ngasih duit sama orang tua. Abang, orang tua abang yang perhatikan. Nih, aku nih istrimu bang. Kalau mampu suami, istri mendorong, memberikan motivasi, bang, sudah berinfak sama orang tua. Kirim duit. Mendorong suami masuk surga. Maka Nabi mengatakan dengan ayat ini, ketika sahabat bertanya, saat ayat ini sudah turun, Rasul mengatakan, ringkat pertama, wa ummuka, ibumu. Wa abaka, baru bapakmu. Wa akhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ini yang disebut dengan falil walidain pertama. Yang kedua adalah wal aqrabin. Aqrabin asal katanya qaraba yaqribu, qarib, kurban. Qarib itu dekat. Siapa orang yang paling dekat dengan kita selain orang tua kandung dan mertua kita? Kalau kita berkeluarga, istri. Bapak-bapak, kita laki-laki ini pak, yang paling berhak menerima infak setelah orang tua kita adalah istri. Tetapi lebih populer disebut dengan nafkah. Nafkah itu bahasa Arab, asal katanya nafaqah. Infak yunfikun. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkah itu yunfikun, infak. Maka memberi belanja istri, itu suami berinfak. Maka bagi suami yang mencari uang di luar rumah atau mencari nafkah, dia sedang berjihad di jalan Allah karena dia akan berinfak. Berinfak kepada istrinya. Sebab itu suami harus ikhlas. Tak boleh terpaksa, tak boleh merasa terbebani, karena itu infak yang utama setelah orang tua.
Nah, bagaimana kalau suami tak kerja? Istri yang cari duit. Kalau istri mencari duit, suami umpamanya sakit, tak bisa mencari nafkah, istri memberi suami juga termasuk berinfak. Tetapi tidak wajib hukumnya. Karena uang istri untuk istri. Kalau uang suami, ya punya istri. Ada hak istri dari uang suami. Uang istri tak ada hak suami. Ini banyak suami-suami tidak tahu. Aku ini laki kau, piti kau, ada yang ngatur. Oh, tidak bisa. Tidak ada hak suami dari uang istri. Tidak ada. Kalaupun istri ngasih, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka minta izin. Kalau ngambil uang istri, minta izin kalau ridho dia. Kalau tidak ridho, suami mengambil, suami berdosa mencuri. Nah, tak ada hak dia. Nih fikihnya begitu. Setelah istri diinfakkan bersedekah, diberikan belanja setiap hari, atau sekali sebulan, atau sekali sepekan, dia berinfak kepada istrinya. Itu sedekah yang nomor 2 utama. Baru tingkat ketiga, wal aqrabin itu adalah sanak famili. Adik ipar, adik kandung, kakak kandung, kakak ipar. Itu selesaikan dulu. Sudah selesai tidak? Mereka tu susah nak hidupnya. Perlu dibantu tak? Bantu dulu. Bantu mereka dengan infak. Kalau sudah selesai, baru keluar dari rumah. Wal yatama, anak-anak yatim. Yang susah hidupnya. Dibantu dengan materi. Tinggi nilainya. Wal masakin. Baru fakir miskin. Wabnis sabil, baru ibnus sabil. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kau buat dari kebaikan, fa innallaha ali bihi alim. Allah tahu semua itu. Imam As-Suyuti menjelaskan firman ini, orang yang berinfak kepada ayahnya itu pahalanya 900.000 kali lipat. Berinfak kepada ayah ibunya, mertuanya 900.000 kali lipat. Suami berinfak kepada istrinya, memberi nafkah 90.000 kali lipat. Kita berinfak kepada keluarga kita 9.000 kali lipat. Kita berinfak pada anak yatim dan fakir miskin 900 kali lipat. Dan kepada Ibnu Sabil mendapatkan 9 kali lipat. Begitu urutan menurut Imam As-Suyuti tentang prioritas infak dalam harta kita. Maka karena itu Bapak Ibu, silahkan kita rajin bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, utamakan yang mana yang lebih diutamakan. Jangan sampai keluarga terlantar di depan umum, di depan masyarakat kita seperti dermawan. Orang menganggap kita dermawan, sedangkan keluarga kita terlantar ekonominya. Itu namanya tidak mengerti prioritas. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.